Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sudah sampai di hadis yang ke-36 dari 40 hadis di karangan Al-Imam An-Nawawi. Al-haditsus sadis wal thalathun. Man naffasa an muslimin kurbatan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم. بهذا اللفظ. Hadis yang ke-36 dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qal man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melapangkan, barang siapa yang memudahkan, barang siapa yang menenangkan dari saudaranya yang beriman, melepaskan satu kesusahan yang dialami oleh saudaranya yang beriman daripada kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan satu kesusahan kelak nanti baginya di hari kiamat. Yang mana kita tahu di hari kiamat itu puncak daripada kesusahan, puncak daripada kesulitan. Nah, apabila kita ingin mendapatkan kemudahan, dilapangkan kesulitan kita kelak di hari kiamat, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, maka di dunia kita melapangkan, melepaskan yang namanya kesusahan yang pernah kita lakukan kepada saudara kita yang beriman, kepada saudara kita yang muslim. Ketika kita di dunia membantu saudara kita, menenangkannya, kemudian melepaskan kesusahan yang dia alami, maka kelak di akhirat kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran, akan dilepaskan juga kesusahan kita, di mana hari di saat itu hari yang sangat huru hara itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih rinci lagi keterangan ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, man asba'a ja'ian au kasa uryanan au awa musafiran a'adahu Allahu min ahwali yaumil qiyamah. Barang siapa yang memberikan makan orang yang kelaparan, ada orang yang kelaparan, kemudian kita memberikan dia makan sampai dia kenyang, atau ada orang yang tidak memiliki pakaian, kemudian kita memberikan dia pakaian sehingga dia memiliki pakaian, atau ada orang yang sedang dalam perjalanan jauh, membutuhkan tempat tinggal, membutuhkan tempat berteduh, membutuhkan tempat bermalam untuk istirahat,
kemudian kita berikan tempat kita, kita berikan rumah kita dan lain sebagainya, maka Allah akan menolongnya, menjaganya nanti dari huru hara di hari kiamat itu. Nah, ini bagian daripada kandungan hadis tadi yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Di sini contohnya beliau mencontohkan ada 3. Pertama, barang siapa yang memberikan makan. Makanya memberikan makan, memasukkan satu suap makanan kepada orang yang beriman sehingga dia kenyang, itu pahalanya sangat besar. Apalagi memberikan santapan untuk berbuka puasa, itu juga pahalanya sangat besar di situ. Dan masih banyak sekali contoh-contoh yang diberikan daripada memberikan kelapangan, memberikan bantuan kepada saudara kita itu. Atau misalnya di bawah daripada itu, di bawah tingkatan daripada memberikan makan secara umum ini, misalnya ingin idkhalus surur fi qalbil mu'min, memasukkan kesenangan, ingin menyenangkan hati saudaranya yang beriman. Nah, itu juga bagian dari hadis ini. Ada saudara kita menginginkan misalnya apa? Dia mau makan sate misalnya. Kemudian kita berikan sate sehingga dia tenang, sehingga dia nyaman bersama dengan kita. Nah, ini termasuk daripada hadis ini. Atau misalnya dia menginginkan nasi padang misalnya kan, kemudian kita belikan. Nah, itu semua tidak akan sia-sia. Allah akan membalas semua perbuatan kita. Allah akan membalas perbuatan yang sudah kita bantu kepada saudara kita itu. Atau memberikan pakaian kepada saudaranya di bawah daripada tingkatan ini, misalnya saudara kita memiliki memang pakaian, tapi dia tidak memiliki misalnya pakaian untuk pakaian putih misalnya. Semua pakaiannya sudah ada, batik ada, kemudian yang bercorak-corak ada, yang warna-warni ada, tapi cuma pakaian putih misalnya tidak ada, dan dia sangat membutuhkan pakaian yang seperti itu misalnya. Kemudian kita memberikannya sehingga dia memiliki pakaian yang warna putih. Nah, itu juga bagian daripada ini, melapangkan, menyenangkan hati seseorang itu. Bagaimanapun cara kita menyenangkan hatinya itu. A'azahullahu min ahwali yaumil qiyamah. Allah akan melindunginya daripada huru hara nanti di hari kiamat itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan, "Wa man yassara 'ala mu'sirin, yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya juga nanti di dunia maupun di akhirat. Nah, ini ditafsirkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Beliau juga mengatakan, "Man anzara mu'siran aw wada'a anhu, azallahu Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Wa fi riwayatin, waqahu Allahu min fayhi jahannam. Dikatakan barang siapa yang memberikan tempo, bagian daripada memudahkan orang yang kesulitan, barang siapa yang memberikan tempo, memberikan waktu, tempo kepada orang yang kesulitan untuk membayar hutang. Ada kita memberikan saudara kita hutang misalnya, kita berikan sekian, 1 juta. Kemudian dia berjanji akan menggantinya di tanggal 1 bulan 1. Sudah tanda tangan dan sudah ada saksinya. Dia pasti akan mengganti di tanggal segitu. Ternyata sudah sampai tanggal segitu, keadaannya dia belum bisa mampu untuk membayar. Ini benar-benar nggak bisa membayar, bukan dia sengaja untuk tidak mau bayar, tapi memang keadaannya tidak bisa dia untuk membayarnya. Nah, kemudian kita tangguhkan waktunya, kita berikan tempo lagi untuk memudahkan dia. Nah, itu kita berikan dia tempo lagi untuk kita mudahkan. Apa yang Allah balas dari itu?
Allah akan memberikan naungan kelak di hari kiamat pada saat tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan riwayat yang lain, Allah akan menjaganya dari panasnya api neraka. Nah, itu keutamaan kita memberikan kemudahan, memberikan waktu, jarak tempo kepada orang yang kita pinjamkan itu. Nah, itu. Kemudian di dalam hadisnya yang lain juga dikatakan, la yahillu dainu rajulin muslimin fayuakhiruhu illa kana lahu likulli yaumin shadaqah. Tidak halal hutang seseorang muslim, kemudian dia tangguhkan, kemudian dia akhirkan, kemudian dia memberikan tempo, melainkan baginya pahala setiap harinya itu dinilai pahala sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kita kasih pinjam uang misalnya 1 juta. Kemudian dia tidak mampu membayar. Kita akhirkan, kita berikan kesempatan. Kita sudah tagih, oh ternyata enggak ada ini saudara. Gimana ini enggak ada ini saudara? Akhirnya kita berikan waktu kesempatan lagi. Nah, ketika kita memberikan waktu kesempatan lagi itu, kita akan mendapatkan senilai pahala sedekah setiap hari sesuai berapa yang kita berikan hutang itu. Kita berikan hutang misalnya 1 juta. 1 juta kita berikan hutang. Kemudian kita kasih tempo sebulan lagi. Nah, selama sebulan sebelum dia bayar, kita dihitung bersedekah 1 juta, 1 juta, 1 juta sampai sebulan. Nah, itu. Dan bagian juga kita disunahkan atau dianjurkan. Ini hanya sunnah. Bukan berarti kita harus seperti ini. Seandainya kita memang membutuhkan, ya nggak apa-apa juga untuk kita tidak amalkan ini. Tapi bagian daripada akhlak pinjam meminjam juga, ketika saudara kita tidak mampu untuk membayarnya, boleh kita untuk membiarkannya saja. Artinya sudah ikhlaskan saja. Ketika dia pinjam, enggak ada ini saudara. Oh ya udah, nggak apa-apa, nggak apa. Nggak apa sudah, nggak usah, nggak jadi, nggak usah, sudah diganti. Nah, itu lebih besar lagi pahalanya yang seperti itu. Nah, itu keutamaan memberikan kemudahan. Di antaranya dengan ketika orang itu kesulitan membayar hutang, kasih dia kemudahan. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menutupi aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia maupun di akhirat. Ada kita melihat saudara kita melakukan perbuatan-perbuatan yang itu merupakan aib daripadanya, kemudian kita sembunyikan, hanya kita yang mengetahuinya, sehingga orang lain tidak ada yang mengetahuinya selain kita. Nah, perbuatan yang kita lakukan itu kelak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun akan ditutup aibnya di dunia maupun di akhirat. Kita jaga aib saudara kita. Dan memang hal itu yang harus kita lakukan ketika melihat saudara kita itu memiliki aib. Bukan malah ketika dia dapat celaan berbuat seperti ini, kita malah senang. Dan itu yang biasanya terjadi di masyarakat kita. Nah, seharusnya kita tutup aibnya. Ketika kita menutup aibnya, yang awalnya dia dihormati, dia akan tetap terhormat. Yang di awalnya dia dimuliakan, akan tetap dimuliakan. Yang awalnya namanya baik, tetap namanya baik. Baik tetap namanya. Disebabkan kita menyembunyikan kekurangannya itu. Dan pahala orang yang menyembunyikan aib saudaranya, seperti tadi Allah akan menyembunyikan juga aibnya nanti di hari kiamat. Bahkan di dunia juga. Nah, itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan, diceritakan di dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah bahwa ada seseorang laki-laki yang mana dikatakan seorang laki-laki ini kelak menjadi sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Ketika ditanyakan kepada laki-laki ini, apa kira-kira amalanmu sehingga engkau dikatakan menjadi temannya Rasulullah yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Padahal laki-laki ini kelihatannya biasa-biasa saja.
amal ibadahnya pun biasa-biasa saja, kemudian puasanya biasa-biasa saja. Ketika ditanyakan sama orang, apa kira-kira amalanmu sehingga engkau dikatakan menjadi temannya Rasulullah SAW di surga? Laki-laki ini menjawab, tidak ada sebenarnya amalan saya yang istimewa banget. Tapi dulu ketika aku menikah dengan istriku di siang hari, kemudian malam pertama, ternyata istriku melahirkan. Siang hari dia menikah, malamnya istrinya melahirkan. Artinya istrinya ini mengandung anak yang bukan anaknya dia. Istrinya sudah melakukan perbuatan yang tercela. Laki-laki ini kemudian berpikir, gimana caranya supaya istri saya ini tidak malu? Gimana caranya supaya orang tuanya tidak mengetahui hal ini? Gimana caranya supaya masyarakat tetangga di sekitarnya juga tidak mengetahui hal ini sehingga orang-orang lain mencela dia? Akhirnya berpikir, si laki-laki ini dibawalah anak yang lahir tadi, dibawa ke masjid. Dibawanya itu waktu sebelum subuh, masih petang. Masih petang-petang itu dibawa ke masjid sebelum subuh, belum ada orang di masjid. Dibawa, ditaruh, ditinggalkan di situ. Begitu datang waktu sholat subuh, orang-orang datang rame, kaget. Loh, anak siapa ini? Anak siapa ini? Ternyata di sini ada yang buang anak ini. Anak siapa? Termasuk laki-laki itu ada di situ. Termasuk laki-laki itu ada di saat sholat subuh itu. Akhirnya laki-laki ini bilang, oh iya, anak siapa ini? Anak siapa ini? Oh ya sudah, kalau begitu tidak ada orang tuanya, mungkin saya saja yang ngambil, kata laki-laki ini. Mungkin saya saja yang ngambil. Bagaimana? Apakah kalian semua setuju? Oh iya, nggak apa-apa, silakan ambil saja. Untung-untung ada yang ambil. Padahal tadi dia yang meletakkan di situ. Diambillah sama laki-laki tadi itu. Akhirnya dibawa pulang. Kembalilah anak bayi tadi itu ketemu sama ibunya. Akhirnya tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu jadinya. Tertutup aib keluarganya. Dan itu seharusnya yang harus kita lakukan. Menutup aib yang ada di keluarga kita. Istri kita, suami, ataupun anak, orang tua. Sehingga citra rumah tangga, citra keluarga itu tetap tinggi. Dengan sebab kita menutup aib yang ada di keluarga kita. Itu terlebih seperti itu. Nah, itu yang menyebabkan laki-laki ini tadi mendapatkan keistimewaan bersama Rasulullah SAW dengan sebab dia pandai menyembunyikan aib saudaranya. Coba bayangin itu, disembunyikan benar-benar. Kemudian, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya yang lain. Ketika kita menolong saudara kita, sebenarnya kita sudah mendapatkan pertolongan duluan dari Allah Subhanahu wa taala. Selama kita menolong hamba kita, selama kita menolong saudara kita, maka insya Allah Allah akan memberikan kita pertolongan dari arah apa saja itu. Rasulullah SAW di dalam hadisnya beliau menyampaikan, man sa'a fi hajati akhihi muslim qudiyat lahu aw lam tuqda ghufira lahu taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhara wa kutiba lahu bara'atani, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Barang siapa yang berusaha berjalan di dalam hajat saudaranya yang muslim, dia berhasil ataupun dia tidak berhasil, maka akan diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, dan ditulis baginya 2 keselamatan, keselamatan dari api neraka dan keselamatan pembebasan dari sifat yang namanya munafik.
Ini kalau kita menolong saudara kita sekali, apalagi kalau kita menolongnya sering kali, banyak kali. Sekali kita bantu hajat muslim, misalnya orang ini membutuhkan apa misalnya, kita bantu kebutuhan saudara kita. Misalnya dia meminjamkan uang kepada saudaranya yang lain, dia mau nagih, malu, akhirnya suruh kita coba minta tolong dulu, tagihkan, saya malu menagihkan itu. Pergilah kita menagihkan. Ketika kita menagihkan, berhasilkah kita? Tidakkah kita berhasil? Balik kita dari situ, dosa-dosa yang kecil kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini padilah orang yang menunaikan hajat saudaranya itu. Kemudian, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, yang dia di jalan itu menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ini juga apa yang disampaikan oleh guru kami waktu itu. Beliau menyampaikan tidak ada jalan yang paling cepat menghantarkan seseorang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala selain menuntut ilmu. Nah itu. Jalan menuju surganya Allah, yang namanya surga itu ada sesuatu yang mahal, sesuatu yang sulit, banyak rintangan, banyak duri-duri di sekitarannya, tapi ada jalan yang memudahkan itu. Di antaranya adalah menuntut ilmu. Dengan sebab menuntut ilmu, kemudian dia mengetahui mana arah tujuannya. Dengan sebab dia menuntut ilmu, dia mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, mana yang keutamaan, mana yang dimakruhkan. Dengan sebab itu dia gunakan ilmunya, itulah yang menjadikan mempermudahnya untuk berjalan menuju surga lebih mudah. Nah itu. Bahkan yang namanya menuntut ilmu ini amalan yang paling tinggi sudah. Amalan yang sangat luar biasa, bahkan melebihi pahalanya, melebihi sholat sunnah 1000 rakaat. Lebih baik menuntut ilmu, dikatakan di dalam riwayat yang lain. Lebih baik menuntut ilmu. Saya aja menyampaikan seperti ini, tidak pernah coba-coba sholat sunnah 1000 rakaat. Ada amalan yang menggantikan itu, bahkan lebih baik daripada itu. Dengan cara apa? Menuntut ilmu, hadir di majelis-majelis ilmu, apalagi duduk-duduk di tempat-tempat majelis, di rumah Allah, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Itu sudah lebih daripada sholat sunnah yang tadi disebutkan itu. Kemudian, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fiman indah. Barang siapa yang tidaklah berkumpul satu kaum, satu kelompok di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka di sana melakukan membaca kitab Allah, mempelajari hukum-hukum Allah, hukum-hukum syariat. Apa yang mereka dapatkan? 3. Pertama, nazalat alaihimus sakinah. Turun ketenangan. Kalau ada kesulitan-kesulitan, coba pergi ke masjid untuk menenangkan diri. Itu terbukti, itu tenang kita di masjid itu. Turun yang namanya nazalat alaihimus sakinah. Turun yang namanya ketenangan. Baca di sana Al-Quran, berapa ayat mungkin, berapa surah, berapa lembar, akan turun ketenangan. Yang kedua yang didapatkan, wa ghashiyatuhumur rahmah, akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selama dia duduk di majelis ilmu, mendengarkan pengajian atau membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar, bersalawat di situ, di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid, maka rahmat turun. Artinya malaikat akan terus memintakan ampun kepada orang itu. Ya Allah, ampuni si fulan bin fulan, ampuni si fulan bin fulan. Selama kita berada di sana,
Bayangin kalau kita berada di sana 2 jam. 2 jam kita duduk saja. Itu yang dimintakan oleh malaikat. Yang ketiga, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah akan menyebutnya di sisi orang-orang yang ada di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah membanggakan orang ini. Allah membanggakan fulan bin fulan. Wahai para malaikat, di mana dibanggakan? Di semua penduduk langit di saat itu. Wahai penduduk langit, lihatlah fulan bin fulan. Siangnya dia capek bekerja, siangnya dia beraktivitas, dia lapar, dia haus. Tapi coba lihat sekarang. Dia mampu duduk di majelis ilmu. Dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk langit pada saat itu. Kita dibanggakan sama manusia akan senang. Yang dibanggakan sang pencipta kita, pencipta seluruhnya. Wa man abta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang lambat amalnya, maka tidak mempercepat dengan sebab keturunannya. Artinya keturunan itu tidak menjadikan seseorang itu mulia kalau amalannya itu lambat, kalau amalannya itu sedikit. Tapi lebih bagus lagi kalau sudah nasabnya mulia, keturunan orang-orang mulia, kemudian amalannya juga banyak, itu lebih mempercepat lagi kemuliaan orang yang seperti itu. Nah, ini hadis yang ke-36. Nanti kita lanjutkan insyaallah di hadis yang ke-37. Sampai di sini dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.